Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat wa qala aidan wazkurullaha fi ayyamin ma'lumat al-ayah, amma ba'd. Jamaah salat subuh dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah, dengan izin Allah Azza wa Jalla, pagi ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah dan kesempatan dapat melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan salat kita, ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan istiqomah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para ahlul bait, hingga umatnya akhir zaman. Jamaah salat subuh yang mulia, hari ini insyaallah bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijjah, dengan waktu dan tanggal yang sama, 1 Juli 2022. Dan alhamdulillah, seingat saya sudah usia lebih setengah abad belum pernah melihat bersamaan waktu sama Hijriah dan Miladiyah ini. Baru bulan ini, tahun ini. Saya cerita di sini dari sebuah hadis dari Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah bersabda, "Ma min ayyamil 'amalus salih fiha habbu ila Allah fi hadhihi al-ayyam, yakni ayyam al-ashr." Tiada hari di mana amal-amal soleh itu lebih dicintai Allah melebihi hari-hari yang lain. Artinya hari-hari itu adalah hari yang amat dicintai oleh Allah daripada hari-hari yang lain, yakni ayyamul ashr, yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah, dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti itu? Karena di 10 hari bulan Zulhijjah ini 10 induk ibadah itu berkumpul jadi satu. Pertama, zikir kepada Allah. Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Supaya mereka menyebut Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Maksudnya hari-hari ditentukan itu adalah tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Kata Imam Ahmad, Imam Ahmad dari Ibnu Umar radhiyallahu an, "Ma min ayyamin azam wala ahbillallahu al-amal ilallahil amal min hadhil ayyamil ashr." Tidak ada hari yang lebih agung dan tidak ada apa yang dicintai Allah amal kecuali 10 awal bulan Zulhijjah. Fa'aktsaru fihinna fi tahlil min at-tahlil wat takbir wat tahmid. Tahlil la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar,
Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Oleh Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu disuruh memperbanyak berzikir seperti itu di 1 sampai 10 Zulhijjah. Di antaranya juga Islam, rukun Islam yang kelima juga terkumpul di dalam 10 hari Zulhijjah itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang wajib disembah hanya Allah Azza wa Jal, dan aku bersaksi bahwa Rasulullah Nabiullah Muhammad adalah utusan Allah. Itu ada di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Yang kedua, puasa. Puasa sunnah, yang punya puasa wajib nggak apa-apa, puasa wajib qada, yang kebetulan kemarin tidak sempat qada. Siyamu yaumi Arafah ahabba ilallah, ahtasibu 'ala Allah an yukaffir sanah allati qablahu wa sanatu allati ba'dahu. Puasa Arafah dapat menghapus dosa 1 tahun sebelumnya dan dosa 1 tahun yang akan datang. Betapa indahnya, betapa bahagianya kita 9 Zulhijjah kemarin kita berpuasa. Itu 1 tahun sudah dihapus. Ya, yang penting dosa kita tidak ngulangi lagi gitu, nah maksudnya. Ya, kalau ngulangi lagi dihapus lagi oleh Allah Azza wa Jalla. Dihapus 1 tahun sebelumnya dan sesudahnya. Kapan itu puasa sunnahnya? Yaitu bulan Zulhijjah, tanggal 9 Zulhijjah. Nawaitu samawatin min yaumil Arafah sunnatan lillahi ta'ala. Saya puasa sehari di hari Arafah sunnah karena Allah Ta'ala, sehari saja Bapak. Tidak sampai 1 tahun, sehari. Ya kita rugilah kalau Rasulullah dari awal Zulhijjah sudah berpuasa, beribadah Rasulullah. Kita paling tidak tanggal 9. Ada yang mulai tanggal 8. Yang disebut dengan puasa sunnah tarwiyah namanya. Puasa sunnah tarwiyah itu disebabkan ketika Nabiullah Ibrahim bermimpi menyembelih putranya Nabi Ismail. Lalu bangun dari tidurnya bingung, betul tak mimpi ini dari Allah? Mimpi lagi, masih bingung. Yang ketiga mimpi lagi dengan mimpi yang sama. Nah, tanggal 9 Zulhijjahnya atau tanggal 10 Zulhijjah itulah keraguan, disebut yaumit tarwiyah. Dianjurkan puasa sunnah juga. Paling tidak 10 hari itu tanggal 9 Zulhijjah bagi yang tidak melakukan ibadah haji itu sunnah. Kita nggak usah insya Allah kalau ketetapan Kementerian Agama yaitu tanggal 10 ya, hari Minggu ya. Ada yang juga sudah menetapkan tanggal 9 Juli. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan sampai pada tanggal 10 itu. Ya, karena kita nggak tahu kapan. Kita tidak bisa menjamin. Karena apa? Muda sehat ini bukan jaminan untuk menunda kematian kita. Kita masih muda, sehat, tidak menjamin menunda kematian. Atau juga kita sakit, tua, juga tidak bisa menjamin untuk mempercepat kematian. Itu sudah ketentuan Allah Azza wa Jalla. Jamaah sholat subuh yang mulia, itu yang kedua. Jadi kita paling tidak tanggal 9 Zulhijjah kita melakukan puasa sunnah. Itu yaumil Arafah, puasa hari Arafah. Para jamaah haji berkumpul di padang Arafah. Di situ puncak ibadah haji, termasuk rukun haji. Kemudian yang ketiga di 10 Zulhijjah ini adalah
menunaikan ibadah haji dan berkorban. Alhamdulillah, sebagian saudara kita yang oleh Allah diberikan kemampuan, diberikan kemampuan istita'ah dan dipanggil oleh Allah itu dapat melaksanakan ibadah haji. Ada yang mau tapi tidak dipanggil Allah. Keluarlah aturan dari kerajaan Arab Saudi, 65 ke atas sementara, mudah-mudahan sementara belum dapat melaksanakan ibadah haji. Artinya dia sudah mampu tapi belum dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fina al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj, wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhu Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Kita tidak dapat melaksanakan ibadah haji, tapi alhamdulillah mudah-mudahan kita dapat melaksanakan sholat Jumat bersama, sholat berjamaah bersama. Satu bekal yang paling baik kata Allah dalam Al-Quran itu adalah takwa. Ya. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhullah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ketundukan, kepatuhan terhadap hukum-hukum Allah, ketaatan terhadap perintahnya itu sudah cukup untuk menghadap Allah Azza wa Jalla. Apalagi ditambah dengan amal-amal ibadah lain. Kemudian yang keempat, di antaranya juga berkorban. Korban itu kan satu sarana untuk cara bagaimana mendapatkan cinta Allah, dan bagaimana cara mendekati Allah Azza wa Jalla. Berkorban, kurbanan, mendekat itu artinya memenuhi keinginannya. Nabiullah Ibrahim alaihissalam sebagian menyatakan bahwa pada usia 99 tahun berdoa terus menerus untuk mendapatkan keturunan, sampai bersumpah. Pada sejarahnya Nabiullah Ibrahim memotong kambing 100, unta 100, ada yang 1000 ekor. Seluruh manusia pada waktu itu kagum. Bahkan bukan hanya manusia, malaikat kagum. Tapi dengan keikhlasan dan ketulusan Nabi Ibrahim menyampaikan kepada mereka, saya jangankan hanya sejumlah ini, seandainya Allah kasih saya keturunan, saya sembelih anak saya untuk mendekatkan kepada Allah Azza wa Jalla, untuk menggapai cita-cita cinta Allah Subhanahu wa taala. Cita-cita saya untuk mendapat cinta Allah Subhanahu wa taala. Saya sembelih. Mendengar pernyataan seperti ini, sumpah seperti ini, Siti Sarah itu berpikir dan menyampaikan kepada beliau, kalau memang itu yang sampean inginkan, karena dengan Siti Sarah kan tidak punya anak, maka oleh Siti Sarah diberi saran, diberi nasihat, disuruh menikahi seorang perempuan, budak hamba sahaya dari Dikro, derajat Mesir yang dihadiahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Siti Hajar namanya. Itulah dinikahi Hajarlah itu hadiah dari Raja Mesir, tidak cantik, dari keturunan negro. Itu jarang istri sekarang masih penasehat kalau nggak punya anak, sampean gini aja, kalau karena saya kan tidak punya anak, nikah aja, kalau perlu saya carikan. Nah, jarang. Tapi ada Pak, hanya bukan istri kita, barangkali istrinya orang lain ya. Nah, tapi jangan mengharap seperti itu. Nah, dengan izin Allah Azza wa Jalla, hamillah Siti Hajar dan lahirlah putra bernama Ismail alaihissalam. Maka diberi nama Ismail karena maknanya Allah Maha mendengar. Allah mendengar.
selama 99 tahun berdoa hanya bagaimana mendapatkan keturunan dan Allah kabulkan doanya. Karena sudah sumpah, maka oleh Allah diperintah seperti dalam mimpinya untuk menyembelih putranya. Bayangkan 99 tahun berdoa memohon keturunan, setelah Allah kasih disuruh sembelih. Nah, ini Pak. Dan kita bukan anak yang diminta, tapi kambing saja, sapi, kerbau. Bukan jantung kita yang diminta Allah, sapi kita. Jadi usahakan di 10 Zulhijjah ini kita yang punya kemampuan, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kelapangan, keikhlasan sebagai salah satu sarana mendekat kepada Allah dan sarana membagi sebagai bentuk syukur nikmat atas rezeki yang Allah berikan, maka kita dapat dianjurkan untuk berkorban. Washolli li rabbika wanhar. Maka solatlah di solat hari raya, solatlah karena Tuhanmu, walhar, dan berkorbanlah. Mudah-mudahan kita semua yang punya kemampuan di bulan ini, tahun ini, yang sudah, alhamdulillah, yang masih belum, masih banyak di samping kantor dinas pendidikan itu, banyak di pasar Tenggarong juga banyak, tinggal milih. Kenapa? Karena kata Rasulullah, harta yang kamu makan itu akan busuk, harta yang kamu tinggal itu akan lapuk, harta yang kamu wariskan akan dimakan oleh ahli waris. Artinya apa? Yang kita bawa, yang kita bekal untuk menghadap Allah Azza wa Jalla adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk ketakwaannya salah satunya adalah berkorban. Karena apa? Karena kita betul-betul kepingin mendapatkan cintanya Allah Azza wa Jalla. Kalau sudah Allah mencintai kita, tempatnya adalah surga Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan uraian singkat tentang 10 Zulhijjah ini dapat membawa manfaat kepada kita semua, dan kita oleh Allah selalu diberikan kesehatan lahir batin, keluarga kita, istri anak kita diberikan perlindungan, hidayah, inayah, terutama ridha Allah Azza wa Jalla dan rahmatnya. Kata Rasulullah, tidak akan dapat memasukkan amal kalian yang baik. Kata Rasulullah, termasuk engkau ya Rasulullah. Iya, termasuk saya, tanpa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala